Anda kembali di Catatan Demokrasi, pemirsa. Saya langsung saja ke Mas Eko menanggapi apa yang sudah dikatakan oleh Bang Noel tadi. Kalau Pak Prabowo ini sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi. Tanggapannya seperti apa, Mas? Ya, kalau Noel sebagai pendukungnya Pak Prabowo wajar ngomong kayak gitu. Jadi saya nggak perlu nanggepi, Om. Sebagai relawannya masa ngomong sebaliknya kan nggak mungkin. Nggak perlu ditanggapi. Itu terserah Noel ngomong seperti itu. Yang menurut saya yang penting ditanggapi adalah sekarang realitanya, tadi saya menegaskan lagi bahwa realitanya kita bisa membaca politik secara ilmiah lewat survei-survei. Dan saat ini ada 3 tokoh yang memang memuncaki survei. Pertama Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Dan itu adalah suara publik yang harus kita rekam, yang harus kita lihat. Nah, soal kemudian nanti bagaimana proses demokrasi, bagaimana partai-partai berproses, siapa yang jadi wakil, siapa yang jadi presiden itu, kalau saya sebagai pendukung Ganjar, mungkin saya akan mendorong Ganjar adalah orang yang cocok jadi presiden. Begitupun Noel akan mendorong hal yang sama. Ya. Jadi bahwa segudang prestasi jagoannya Noel dibicarakan sama Noel ya mau apa ya, memang sudah Mas Eko, itu wajar gitu loh. Kalau kita lihat dari survei, sebenarnya untuk nama Anies Baswedan ini juga lumayan tinggi begitu elektabilitasnya. Nah, kalau dipasangkan Ganjar Pranowo bersama dengan Anies Baswedan, seperti apa? Kalau Ganjar Pranowo dibanding misalnya dipasangkan dengan Anies Baswedan, kalau kita lihat ya dari formulasi kepartaian yang kan sudah berbeda kan. Pak Ganjar misalnya dari PDIP, Pak Anies didukung oleh PKS dan lain-lain. Peluang untuk sampai ke situ itu menurut saya kecil sekali. Gitu loh. Peluang untuk sampai di situ. Kalaupun orang bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, tapi kan kita juga bisa mengukur dari ukuran-ukuran yang rasional kan. Peluang untuk sampai ke situ kecil sekali. Bang Syahganda, kalau untuk pasangan Ganjar sama Anies sepertinya sangat kecil peluangnya. Tapi kalau untuk Ganjar Prabowo ya bisa dibilang secara hitung-hitungan kalkulasinya banyak pihak yang memasangkan mereka berdua. Kalau Bang Syahganda sebagai pendukung Anies, apakah rela Anies berpasangan dengan Ganjar atau jangan-jangan ada pasangan lain ini? Terima kasih. Pertama saya bantah dulu, saya bukan relawan Anies. Pendukung Anies. Saya pendukung Anies karena saya teman Anies dari tahun 92. Jadi setahun lalu saya sama Anies, sama Rocky Gerung, sama Jumhur Hidayat dan sama Ferry Juliantono itu ketemu di Sentul. Saya bilang, Nis, seandainya ada pemilu, saya pasti dukung antum, dukung Anda. Tapi kalau nggak ada pemilu ya kita lihat aja. Nah makanya sekarang ini kan kita lihat pemilu bakal ada. Jadi pertama kita harus apresiasi ya secara positif Jokowi ketika mendukung secara perspektif imajiner ya Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo ini. Berarti Jokowi itu tetap ingin pemilu 2024 terlaksana. Itu dulu poin kita malam ini. Yang kedua negatifnya buat Jokowi adalah kenapa dia sebagai presiden ikut-ikutan intervensi pada Copras-Capres 2024. Indikasi intervensi yang disebutkan Bang? Ya ini, dan dia selalu melakukan satu endorsement ya kepada calon-calon. Ya itu di tahun 2014 SBY tidak melakukan itu, padahal besannya Hatta Rajasa jadi calon wakil presiden. SBY membuat dirinya netral karena dia akan berakhir. Karena memang itu wilayah partai politik, bukan wilayah daripada kekuasaan eksekutif. Itu positif negatif. Yang kedua pendekatan kita selain dari urusan dengan Jokowi, kita lihat dari sisi Megawati. Megawati ini sudah capek membangun organisasi demokrasi namanya partai politik dan melakukan kaderisasi. Jadi cuma 2 partai yang serius melakukan kaderisasi, satu PDIP, yang kedua namanya PKS. Pasti ada Prabowo dengan Gerindra dan lain-lain, tapi yang paling tinggi. Dengan kejadian sekarang di mana Jokowi mendukung Ganjar, itu telah membajak demokrasi yang dikembangkan oleh Megawati Soekarno Putri. Karena sesungguhnya itu namanya hostile takeover kalau di perusahaan. Itu kadernya Megawati Ganjar ini. Etikanya harus minta izin pada Megawati ya kalau dia mau mencalonkan diri jadi capres atau cawapres. Tapi Jokowi tidak hanya menyebutkan satu nama Bang, banyak juga yang ia dukung di beberapa ini saya kesempatan. konteksnya kan kita malam ini Prabowo bicara. pun juga dianggap anak Mas Jokowi. Tunggu. Malam ini kan kita bicara Ganjar dan
Prabowo atau Prabowo Ganjar. Jadi saya komentari dari sisi Megawatinya itu membangun. Yang ketiga dari sisi Prabowo, ini bahaya buat Prabowo kalau dia melawan suatu mainstream di mana selama ini dia sebagai mantan jenderal, dia tuh berpikir tentang wawasan Nusantara. 2 kali dia mencalonkan diri, dia ambil dari luar Jawa. Jadi Jawa luar Jawa. Ya, dengan Hatta Rajasa itu orang Sumatera, kemudian Sandiaga Uno orang Sulawesi, Gorontalo. Sebelumnya Megawati itu ideologis. Ya, nah kalau dia sama Muhaimin, itu masih bisa diterima karena ada perbedaan ideologis. Ya, Islam nasionalis. Kalau dia sama Ganjar, itu dua-dua itu merusak bangsa Indonesia. Ya kalau di Amerika, itu nggak boleh satu provinsi itu capres dan cawapres. Di Amerika itu syarat pemilihan presiden dan cawapres harus beda ininya, apa namanya, negara bagian. Kalau kita provinsi. Ini bahaya. Yang kedua sama-sama nasionalis. Ya kalau kita lihat buat Prabowo, saya saran ini kepada Bung Noel untuk disampaikan kepada Pak Prabowo. Karena 2009 Prabowo itu cuma mencapai 4, sekian persen. Ketika dia bersama nasionalis, sesama nasionalis Megawati. Pada saat dia didukung oleh kelompok Islam di tahun 2014, dia naik 11, sekian persen partainya. Didukung lagi tahun 2019 naik ke 13, sekian persen. Artinya Prabowo itu meroket karena dia mengkombinasi antara nasionalis dan religius. Nah ini catatan buat diskusi kita. Nah kalau saya sebagai pendukung Anies, saya tidak begitu peduli dengan kombinasi untuk kepentingan. Saya untuk yang umum aja. Karena apa? Saya bisa membantah pikiran daripada saudara Eko. Ya, saya tidak percaya 100% dengan survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang sekarang ini secara metodologi saya ragukan. Kenapa saya ragukan? Karena saya mungkin satu-satunya doktor yang menguasai ya riset kuantitatif. Karena saya itu di FISIP UI itu, hampir tidak ada di FISIP UI, mungkin tidak ada yang berani mengambil riset kuantitatif untuk disertasinya. Cuman saya yang saya tahu sampai sekarang, riset kuantitatif. Jadi secara metodologi itu saya ragu. Yang kedua, sekarang ini zaman teknologi canggih, orang bicara crowdsourcing. Saya mau nunjukkan di sini kepada Anda semua. Inilah hasil 1 tahun belakangan ini dari Google Trend. Ya, ini kalau bisa di-shoot dekat, ini Google Trend itu jauh sekali antara Anies dengan Prabowo dan Ganjar. Itu udah jauh sekali. Ini yang asli, ini di dunia ini sekarang 150 juta pengguna media sosial, 150 juta pengguna HP, Android dan ini menunjukkan Anies ini udah jauh di atas mereka. Lihat Bapak, lihat, udah jauh sekali. Ganjar setengahnya Anies, nyungsep, ya Prabowo juga nggak berkembang. Jadi Anies itu saya nggak takut sebagai pendukung Anies sudah di atas semuanya. Ya insya Allah perubahan itu bersama Anies Baswedan. Terima kasih.